Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan namaku Naila Salsabila, biasa dipanggil Naila, dari mahasiswa STK IPB Pacitan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 4 dari kelas 4D. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil resum jurnal ilmiah saya sebagai syarat untuk mengikuti UAS mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Nah, untuk jurnal ilmiahnya berjudul Inovasi Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI atau SD, Analisis Strategi dan Implementasinya, karya Irma Noviana, Desi Elisha Putri, dan Husni Mubarok, yang diterbitkan oleh Jurnal Edukasi Tematik volume 6 nomor 3 tahun 2025. Untuk yang pertama yaitu latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar itu masih sering sekali menggunakan metode konvensional yang berpusat pada guru. Akibatnya, siswa cenderung merasa pasif, bosan, dan kurang bersemangat. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan penerapan kurikulum merdeka ini menuntut guru untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, serta mampu mengembangkan keterampilan pembelajaran di abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Oleh karena itu, inovasi metode pembelajaran menjadi sangat penting agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis berbagai inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SD atau MI, meliputi macam-macam metode pembelajaran, kemudian perkembangannya serta implementasinya dalam proses sebuah pembelajaran. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sistematik literatur review atau SLR. Data dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang diterbitkan pada rentang waktu dari tahun 2021 sampai 2025. Penelusuran ini dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ dengan menggunakan tahapan Prisma. Nah, dari 300 artikel, akhirnya melalui beberapa seleksi hanya dipilih 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik konten analis. Nah, hasil penelitian dari ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dari pendekatan yang bersifat konvensional atau teacher center menuju pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa atau student center. Beberapa metode banyak digunakan, antara lain project based learning, problem based learning, kemudian storytelling interaktif, literasi digital, serta model pembelajaran kooperatif seperti Jigsaw dan Think Pair Share. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab tetap bisa relevan digunakan apabila dipadukan dengan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Penerapan metode inovatif terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, berbicara, menyimak, serta meningkatkan inovasi belajar siswa. Namun,
ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan seorang guru dalam merancang sebuah proses pembelajaran. Pemilihan media yang tepat juga sangat berpengaruh sekali teman-teman, hingga menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk berefleksi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, penelitian itu menyimpulkan bahwa tidak ada satu metode pembelajaran yang paling baik, yang paling bagus, yang paling terbaiklah di antara semuanya. Namun, metode pembelajaran yang paling baik untuk semua kondisi yaitu guru itu mengkombinasikan berbagai metode sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kebutuhan peserta didik. Karena kita tahu bahwa kebutuhan peserta didik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain atau satu kelas dengan kelas yang lain itu sangat berbeda teman-teman. Nah, pendekatan ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran sekaligus mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, menurut saya sendiri jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu penulis menggunakan metode systematic literature review dengan tahapan Prisma, tahapan pemilihan itu tadi. Nah, yang jelas proses pemilihan referensi ini menjadi lebih sistematis dan transparan sekali. Selain itu, pembahasan mengenai berbagai metode pembelajaran ini juga sangat relevan dengan implementasi kurikulum merdeka dan kebutuhan pembelajaran pada abad ke-21. Penyaji juga menuliskan hasilnya ini itu sangat mudah dipahami sekali oleh pembaca. Jadi kita enak membacanya karena ditulisnya itu secara runtuh. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, jurnal penelitian ini itu kalau kekurangannya salah satunya mungkin hanya menggunakan studi literatur tanpa menggunakan observasi di lapangan secara langsung ya. Selain itu, jumlah artikel yang dianalisis masih tergolong terbatas sehingga hasil penelitian sebelumnya belum sepenuh penelitian ini tuh belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembelajaran secara menyeluruh. Pembahasannya juga masih lebih banyak menggunakan hasil deskripsi hasil penelitian terdahulu dibandingkan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap penelitiannya yang terbaru. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, saya memperoleh banyak sekali wawasan dari jurnal ini. Saya memahami bahwa keberhasilan proses pembelajaran ini tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga bagaimana seorang guru ini mampu berkreativitas dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus tetap terus berinovasi agar pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan mampu meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kelebihannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.